Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini memperoleh keberkahannya. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita masih menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan muamalah. Pada kesempatan ini tema kita yaitu mengenai hibah, sedekah, dan hadiah. Apa itu hibah? Yaitu memberikan barang dengan tidak ada kompensasi dan tidak ada sebabnya. Ini biasa saja kita lakukan. Kita memberikan sesuatu kepada seseorang dengan mengatasnamakan hibah. Yang kedua yaitu sedekah. Sedekah yaitu memberikan barang dengan tidak ada kompensasinya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi tidak ada unsur lain, kalau yang kedua dia mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu hadiah. Hadiah yaitu memberikan barang dengan tidak ada kompensasinya serta kita berikan itu disebabkan prestasi seseorang. Seperti itu. Dalilnya di dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilin. Memberikan harta yang kita cintai kepada kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang yang miskin. Dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law du'itu ala qura'in aw zira'in la ajabtu walau uhdiya ilayya zira'un au qura'un la qabaltu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada orang yang mengundang aku untuk menikmati makan, menunya itu kaki kambing, baik bagian depan maupun belakang, aku akan hadir. Kalau ada orang nanti yang menghadiahkan, baik itu kaki kambing yang depan atau belakang, itu juga aku terima. Seperti itu. Rukun hibah. Rukun hibah ada 4. Yang pertama yaitu ada yang memberi. Syarat orang yang memberi ini dia berhak mempergunakan hartanya dan barang itu memang miliknya. Kalau orang yang tidak berhak, dalam tanda petik seperti anak kecil, orang gila, ini nggak bisa dia memberikan barangnya, baik itu dalam bentuk hibah, sedekah atau hadiah. Yang kedua, ada yang diberi. Syaratnya berhak memiliki.
Kalau seandainya belum jelas posisinya, itu tidak bisa. Misal datang tamu ke rumah kita, kebetulan kita punya kambing itu lagi mengandung. Itulah saya dibahkan sama ente. Mana anak dalam kandungannya? Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena ini belum jelas. Harus jelas-jelas. Ada yang ketiga yaitu ijab qabul. Ijab qabul ini penting, khusus untuk ibu-ibu. Misal suami pulang, masuk ke kamar, dilihat pas di dalam kamar, di depan kaca-kaca biasa. Kaca itu di bawahnya ada meja, ada di situ emas, lengkaplah, gelang. Tanya dulu, itu bukan menjadi milik Anda. Kenapa? Karena bisa saja itu bukan barang yang ia peroleh untuk diberikan kepada istrinya. Kalau menjadi hak miliknya, di ijab qabulkan dulu. Yang tidak perlu ijab qabul itu yaitu ketika misalnya orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya, itu tanpa ijab qabul juga tidak jadi masalah. Misal ayah membelikan baju kepada anaknya, tidak perlu saya berikan baju, memang sudah kewajiban ayah, seperti itu. Selanjutnya ada barang yang diberikan. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini yaitu akan kita sampaikan tetapnya pemberian menjadi hak milik. Kapan hak sesuatu itu, barang itu menjadi milik kita? Ketika sudah ada akad dan sudah ada serah terima. Kalau misalnya akadnya sudah tapi barang belum kita miliki, itu tidak bisa. Rasul pernah memberikan sebanyak 30 buah kesturi. Kepada siapa? Ini mau dikirimkan kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu yaitu sekarang Ethiopia. Inilah sejarah pelaksanaan sholat ghaib. Najasyi itu tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia beriman. Meninggal, Rasul tidak bisa ke sana, ke Ethiopia. Inilah pertama kali dilakukan Rasul mengenai sholat ghaib. Belum diserahkan minyak ini, Raja Najasyi meninggal, Rasul mencabutnya. Jadi hibah yang seperti itu, pemberian yang seperti itu, kalau belum ada akad ijab qabul dan belum diserah terimakan, belum jelas barangnya, ini bisa saja belum menjadi hak milik. Mencabut pemberian ini penting untuk kita semua, khusus yang bapak-bapak ataupun khusus untuk orang tua. Kalau hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain, itu tidak bisa dicabut. Tapi kalau hibah itu orang tua kepada anaknya, kapanpun orang tua mau, itu bisa ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Umar wa ani bin Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lirajulin muslimin ay yu'tiyal atiyata summa yarji'u fiha. Kita tidak boleh mengambil barang yang sudah kita hibahkan kepada orang lain. Illal walidu bima yu'ti waladahu. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Kalau misal bapak memberikan kepada anak sebuah kebun atau sebuah mobil. Nah, entah bagaimana bapak butuh atau anak itu tidak tasarruf, anak itu dia menyia-nyiakan harta itu. Yang seperti ini boleh ditarik kembali. Andai anak melaporkan ke pengadilan,
dalam hukum Islam yang dimenangkan itu adalah orang tuanya. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan kita yaitu i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. Berlaku adillah terhadap anak-anak kita. Bapak punya anak 3, yang satu S1 masih semester 3, yang satu SMA kelas 1, yang satu masuk SD. Kalau bapak berikan yang pertama itu 10 juta karena kebutuhannya beli laptop, itu bagus. Tapi lakukan secara adil. Loh, Pak Ustadz, apa harus saya belikan semuanya laptop? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana caranya supaya adil kepada tiga-tiganya? Untuk yang kedua, untuk yang ketiga, karena mereka belum membutuhkan itu, bikinkan saja tabungan khusus untuk mereka. Kalau ini dikasih 10 juta, kirim ke nomor 2 10 juta, yang ketiga juga 10 juta. Kenapa? Kalau ini tidak kita lakukan, banyak sekali nanti terjadi kecemburuan sosial. Tak panjang umur kita, anak yang pertama sampai doktor, anak yang kedua sampai SMA, anak yang ketiga extender lah. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan program-program yang seperti itu. Rasul mengatakan sampai 3 kali. I'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Ini yang menjadi renungan untuk kita ketika kita memiliki anak. Mohon diberikan diposisikan mereka dengan posisi yang seadil-adilnya, tidak mesti sama, tapi kalau kita memberi diusahakan jangan membeda-bedakan. Anak PAUD belum butuh laptop, anak yang pertama kuliah, dana untuk beli laptop 10 juta, bikin lagi alokasi, buka rekening bank atau tabungkan senilai seperti itu. Ini dialokasikan untuk anak yang ketiga karena ia masih kecil. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.